Hai, ketemu Mem ya. Hello, I am Mem Yulia. Today we will learn about degrees of comparison. The references for our studying today is from www.intraenglish.com. You can visit it if you want. And the first one is the definition of the degrees of comparison. It is the deformed adjective that is used to compare one thing to another. So, kita membandingkan sesuatu dengan yang lain menggunakan degree of comparison ini. And then the degree of comparison are mostly related to descriptive adjective and adjective of quantity. And I hope that you will remember of those two. There are three types of degree of comparison. The first one is positive degree, or tingkat setara or biasa, or kamu membandingkan dua hal yang sama. And then comparative degree, or tingkat lebih. This is two things. Ini dua hal dan kamu membandingkan dua hal yang berbeda. And the last thing is superlative degree, or tingkat paling atau ter. Jadi kamu membandingkan minimal 3 hal dan satu hal itu pasti paling di antara dua yang lainnya. Itu minimal 3 hal. Okay. The next is the positive degree. In this meeting, we will learn about the positive degree first. The definitionnya, stating that two things are at the same level, shape, or value. Jadi, membandingkan dua hal yang ada pada level bentuk atau nilai yang sama. Biasanya digunakan untuk mengungkapkan hal yang tingkatannya sama. Formulas atau rumusnya, ada dua rumus yang akan digunakan. There are two formulas. The first one is the formula with adjective. Yang pertama formula yang menggunakan kata sifat. Nanti yang kedua formulanya yang menggunakan noun atau kata benda. And the first one is the adjective first. Bisa dilihat formulanya. Subjek pertama ditambah to be atau verb plus s, ditambah adjektif, ditambah s lagi, ditambah subjek kedua. Ingat, kita membandingkan dua hal. Contohnya, Sita is as tall as Wati. Sita sama tingginya dengan Wati. Jadi kata tinggi di sini adalah kata sifat. Jadi membandingkan tinggi badannya Sita dan Wati yang dua-duanya sama. Contoh yang kedua, Roni runs as fast as Gani. Roni berlari sama cepatnya dengan Gani. Jadi kita membandingkan cara berlarinya Roni dan Gani. Maaf, mungkin cara berlarinya dalam hal kecepatannya. This is the sentences that is use adjective in it. Jadi ini kalimat yang menggunakan adjektif atau kata sifat di dalamnya. Nah, selanjutnya ini adalah rumus yang menggunakan kata benda. Jadi yang menggunakan kata benda ini kita lihat rumusnya. Subjek pertama, the first subject plus have atau has. Have atau has di sini diartikan memiliki atau verb. Jadi kalau tidak ada have has-nya kalian bisa gunakan verb. Ditambah the same plus noun kata bendanya, ditambah as, ditambah second subject. Diperhatikan, yang pertama menggunakan adjektif s-nya itu 2 kali. Kalau yang menggunakan noun s-nya itu hanya sekali, karena s yang pertama itu diganti dengan the same atau artinya sama. Kita lihat contohnya. Mem membuat kalimat yang pertama tadi, yang contoh di atas itu menjadi bentuk kata benda. Jadi kata sifatnya kita cari bendanya apa. Kita lihat yang di rumus pertama itu sifatnya tinggi. Apa sih bendanya tinggi? Bendanya tinggi itu ternyata ketinggian. Ketinggian adalah height di
dalam bahasa Inggris. So, kalimatnya menjadi Sita has the same height as Wati. Sita memiliki tinggi yang sama dengan Wati. And kalimat kedua, kita lihat the second sentence, Roni runs as fast as Gani. Jadi Roni berlari sama cepatnya. Cepat is adjective. So what is the noun for cepat? The noun for cepat is kecepatan. Kecepatan in English is speed. So the sentence becomes Roni runs the same speed as Gani. Roni berlari dengan kecepatan yang sama dengan Gani. Okay, do you find it easy? Kalian mudah menurut kalian? Okay, selanjutnya the next is the example. I will give you a table of two things that you will compare in two aspects. Jadi yang akan dibandingkan adalah dua jenis handphone, Samsung Galaxy S6 and Redmi Note 8, yang dijadikan pembanding. The comparison is the price and weight, harga dan beratnya. Jadi yang pertama kita akan membandingkan Samsung Galaxy S6 dengan Redmi Note 8. Nanti setelah itu kita akan bandingkan Redmi Note 8 dengan Samsung Galaxy S6. Pasti berpikir, apa bedanya mem? Itu harganya sama, beratnya sama. Iya. So, the positive degree you will compare or you will state two things that has the same value. Kalian akan menyatakan dua hal itu yang memiliki nilai yang sama. Sekarang yang Samsung Galaxy S6 duluan. Jadi ini tidak masalah kalau dibalik ya, karena dua-duanya sama. Kita akan bandingkan price-nya dulu. Jadi price, harga itu adalah kata benda. Adjektifnya apa? Jadi kalau mau carinya itu setelah nemu benda, kamu harus cari adjektif. Tapi kalau kamu dikasih adjektif, kamu harus cari kata bendanya. Adjektif untuk price itu expensive or cheap, mahal atau murah. 2.600.000 menurut saya mahal, so I will choose expensive. So here is the sentences. Jadi ini adalah kalimatnya. Samsung Galaxy S6 memiliki harga yang sama dengan Redmi Note 8. Jadi pakai rumus yang kedua, kita gunakan price. Nah, selanjutnya kalau kita menggunakan adjective jadi seperti ini. Oke. Cukup jelas? Kita beranjak yang kedua. I hope this will help you better to know better about this material. The second one is the weight. Weight is the noun. So the adjective for weight is heavy or light, berat atau ringan. 200 grams. It is light. Ini ringan. So the sentence will be like this. Redmi Note 8 has the same weight as Samsung Galaxy S6. Nah, Redmi Note 8 is as light as Samsung Galaxy S6. Okay, do you have any question? Okay, you can contact me if you have any question. I'll see you later. Gimana materi hari ini? Belajar di rumah, tetap semangat ya. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya.